Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afriska Rindiani, Sarah Budi Handoyo, Nafir Ahmadani, dan Nur Aida akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah gaya baru di abad ke-17. Musisi Italia yang hidup tahun 1600 menemukan cara baru dalam membuat musik. Gaya baru ditandai dengan distonasi yang tidak dipersiapkan, fokus yang lebih besar pada suara atau instrumen solo, dan genre baru, termasuk opera. Poin kedua, Eropa pada abad ke-17. Abad ini melihat pemikiran baru tentang politik yang menganjurkan demokrasi dengan hak politik yang sama untuk semua orang. Hingga Thomas Hobbes, Leviathan tahun 1651 berpendapat untuk negara berdaulat yang sangat kuat. Perdebatan semacam itu sebagian dirangsang oleh perebutan agama yang kadang-kadang pecah menjadi perang. Henry IV mengeluarkan dekret Nantes pada tahun 1598 yang menjamin kebebasan bagi Protestan, sementara menegaskan Katolik sebagai agama negara. Inggris Protestan dan Katolik Spanyol mengakhiri perang puluhan tahun pada tahun 1604, dan Belanda Calvin memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1609 dan menjadi sebuah republik. Tetapi konflik agama di dalam Kekaisaran Romawi memicu perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 yang menghancurkan Jerman, mengurangi populasi di beberapa daerah hingga lebih dari setengahnya. Semua konflik agama dan politik ini secara langsung memengaruhi musik, terutama karena penguasa otoritas gereja tetap menjadi pelindung penting. Orang Eropa yang menetap di belahan bumi barat membawa serta tradisi mereka, termasuk pelayanan Katolik musik dan Villancicos ke koloni Spanyol, serta Majmur metrik ke Amerika Utara Britania. Inggris, Belanda, dan Italia Utara menjadi makmur dari kapitalisme. Perusahaan saham dibentuk untuk membiayai gedung opera di Hamburg. Di antara pengaruhnya terhadap publik adalah munculnya opera publik dan konser publik, serta meningkatnya permintaan dari kelas atas dan menengah untuk musik terbitan, alat musik, dan pelajaran musik. Musisi terus bergantung pada perlindungan pengadilan. Dari Renaissance ke Barok. Barok sebagai istilah dan periode. Barok berarti tidak normal, aneh, dibesar-besarkan atau tidak enak. Musik barok yang lebih tua dianggap oleh seorang kritikus sebagai disonan dan tidak merdu. Masuk dari barok adalah mengejutkan dan suara yang berani. Terima kasih. Dalam seni dan arsitektur, seperti pada musik barok, dimulai di Italia. Teatrikalitas seni barok terlihat pada patung-patung Gian Lorenzo Bernini pada tahun 1598 hingga 1680 yang bekerja untuk gereja dan pelindung lainnya pada abad ke-17. Seperti pada gambar berikut ini adalah karya Michelangelo yang membangkitkan patung-patung Yunani kuno dan diberkahi dengan ciri-ciri ideal humanisme termasuk kecerdasan, kemuliaan, keseimbangan, dan ketenangan. Michelangelo membangkitkan patung-patung Yunani kuno dengan telanjang berdiri, merayakan kemuliaan dan keindahan sosok manusia melalui keseimbangan dan proporsi, dan menggambarkan pahlawannya sebagai kontemplatif dan diam, dengan hanya alis berkerut untuk menunjukkan pertempuran yang akan datang dengan Goliat. Selanjutnya ada gambar patung Gian Lorenzo Bernini yang mewujudkan kebajikan barok drama, dinamisme, dan ekspresi emosional. Bernini menunjukkan David berputar untuk mengayunkan batu, tubuhnya dinamis, ototnya kencang, bibir dan wajahnya tegang karena tenaga. Alih-alih kontemplasi dan keseimbangan, Bernini menekankan gerak dan perubahan. Efeknya dramatis, membuat penonton merespon secara emosional alih-alih dengan
kekaguman yang terpisah. Selanjutnya ada Teresa karya Bernini, seorang biarawati Spanyol abad ke-16, ahli mistik dan pemimpin reformasi Katolik. Mendapat penglihatan tentang panah malaikat yang menembus hatinya, membuatnya kewalahan dengan rasa sakit dan kegembiraan. Bernini mengabadikan momen transformasi itu dengan santai dalam kegairahannya. Jubahnya bergerak liar di sekelilingnya, terangkat ke atas di atas awan menuju cahaya dari surga. Yang selanjutnya ada patung berikut ini, yang dimana Bernini meningkatkan teatrikalitas dengan menempatkan di dinding samping patung kapel yang menggambarkan anggota keluarga Cornaro yang menugaskan kapel memandang St. Teresa dan mendiskusikan adegan itu seolah-olah mereka berada di dalam kotak di teater menonton ekstasi di atas panggung. Gereja Katolik melihat seni seperti itu sebagai instrumen persuasif dalam kampanyenya untuk menjaga umatnya tetap setia dan melawan reformasi. Yang selanjutnya ada gambar berikut ini, menampilkan dua barisan tiang setengah lingkaran dengan kedalaman 4 kolom yang tampak merangkul pengamat, melambangkan klaim gereja untuk merangkul dunia. Sementara kolom kapital, lintel, portal, dan komponen lainnya tradisional dan didasarkan pada model klasik kuno, panjang dan lekukan belum pernah terjadi sebelumnya, tinggi, lebar, serta ruang terbuka, menambah efek spektakuler. Komposer periode barok mencari sarana musik untuk mengungkapkan atau membangkitkan kasih sayang, yaitu seperti kesedihan, kegembiraan, kemarahan, cinta, ketakutan, atau keajaiban. Kasih sayang dianggap sebagai kondisi jiwa yang relatif dan stabil, masing-masing disebabkan oleh kombinasi tertentu dari roh atau humor di dalam tubuh. Menurut Rene Descartes, begitu roh-roh ini digerakkan oleh rangsangan eksternal melalui indera, mereka menyampaikan geraknya ke jiwa, sehingga menimbulkan emosi tertentu. The Passions of the Soul, sebuah upaya untuk menganalisis dan membuat katalog kasih sayang, mengemukakan teori mekanis sederhana untuk menjelaskan musik sebagai pelayan kata-kata, bertentangan dengan apa yang baik dan baik dalam institusi keharmonisan. Mereka kasar di telinga, lebih menyinggung daripada menyenangkannya. Aturan-aturan baik yang ditinggalkan oleh mereka yang telah menetapkan aturan dan batas-batasan ilmu ini, mereka membawa kebingungan dan ketidaksempurnaan yang tidak kecil konsekuensinya. Tidak memungkiri bahwa
Menemukan hal-hal baru tidak hanya baik, tetapi perlu. Dari Giovanni Maria Arthur Amsi dan Ketidaksempurnaan. Ia mengatakan bahwa dia tidak mengubah karyanya secara kebetulan. Karena dalam jenis musik ini, dia berniat menjadikan kata-kata sebagai nyonya atau penguasa keharmonisan. Tetapi dalam kasus ini, Artusi mengambil bagian-bagian tertentu atau dia menyebutnya bagian-bagian dari madrigal saudara laki-laki saya, yaitu Kurs Amrili, tanpa memperhatikan kata-kata, yaitu makna dan dampak dari teks, tetapi mengabaikannya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan musik. Dengan memberikan penilaian pada bagian tanpa kata-kata ini, lawannya menyeratkan bahwa semua keunggulan dan keindahan terdiri dari mematuhi aturan-aturan pertama yang disebutkan di atas, yang membuat harmoni kata-kata. Ini akan diperjelas oleh saudari laki-laki saya yang mengetahui dengan pasti bahwa dalam jenis komposisi seperti ini, salah satu karyanya, yaitu Uang, dari menjadi nyonya menjadi pelayan kata-kata dan kata-kata menjadi nyonya harmoni. Ini adalah cara berpikir yang cenderung menjadi praktik kedua atau penggunaan modern. Meningkatkan efek dan kekuatan retoris dari kata-kata atau aturan vokal dapat dipatahkan dan disonasi dapat digunakan lebih bebas untuk mengekspresikan perasaan yang ditimbulkan dalam teks. Dalam musik Montfort, musik dan kata-kata merupakan pasangan yang setara dalam menyampaikan emosi yang mendorong kata-kata tersebut. Di sini, disonasi yang tidak disiapkan menunjukkan kekejaman, yang namanya menjalin cinta dan kepahitan. Praktik kedua tidak menggantikan yang pertama, tetapi masing-masing digunakan jika perlu. Perbedaan antara praktik pertama dan kedua hanyalah yang pertama dari banyaknya praktik yang dibuat selama tahun 1600-an, itu adalah abad klarifikasi. Penamaan dan urutan segala sesuatu mulai dari kasih sayang, seperti dalam risalah Descartes dan Lebrun yang disebutkan di atas, hingga berbagai gaya musik yang diperlukan untuk tujuan yang berbeda. Monteverdi sendiri menyebutkan beragam pilihan yang tersedia untuk komposer di luar praktik pertama dan kedua, termasuk gaya untuk berbagi jenis kasih sayang, bahasa musik yang santai atau bersemangat, dan berbeda yang sesuai dengan fungsi musik yang lain. Dalam setiap kasus juga, komposer berusaha mencocokkan gaya dengan fungsi musik dan efeksi yang sesuai. Karakteristik umum dari musik barok. Di luar minat dalam drama dan dalam menggerakkan kasih sayang, musik barok era cenderung memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan musik periode lain, yaitu tekstur musik abad ke-16 yang dominan adalah polifoni, suara-suara independen. Sebaliknya, gaya baru abad ke-17 biasanya menampilkan garis bass dan treble yang menonjol, dengan bagian dalam yang ditulis atau diimprovisasi untuk mengisi harmoni melodi dengan iringan. Itu sendiri bukanlah hal yang baru. Seperti itu muncul dalam Krom abad ke-14 dan ke-15. Musik pada era barok ini sangat menarik dan bebas, dan komposer menggunakan ritme yang fleksibel untuk resitatif vokal. Kinerja, sejarah, dan kontroversinya. Bagaimana seharusnya kita membawakan musik masa lalu? Komposer di akhir abad ke-19 dan ke-20 sering memberikan paduan dalam partitur mereka untuk setiap aspek musik mereka, mulai dari nada itu sendiri hingga tempo, dinamika, artikulasi, dan frasa yang tepat, dan mengharapkan para pemain untuk menampilkan musik secepat mungkin. Tetapi musisi di masa lalu mengambil bagian dalam tradisi di mana karya musik tertulis adalah platform untuk pertunjukan, bukan teks yang dapat diganggu-gugat, dan di mana banyak aspek pertunjukan tidak diberi catatan karena diasumsikan bahwa pemain akan tahu yang harus dilakukan. Untuk musik ini, mengikuti partitur saja tidak cukup. Masalah bagi para penampil saat ini yang menyanyi atau memainkan musik abad ke-17 dan ke-19 adalah tradisi cara mementaskannya. Pernah diturunkan secara lisan dari guru ke siswa, telah hilang seiring berjalannya waktu. Seperti aspek musik masa lalu lainnya, tradisi pertunjukan ini harus direkonstruksi dari jejaknya bukti sejarah yang ditinggalkan. Melalui pertunjukan yang diinformasikan secara historis, kita dapat mencoba untuk menciptakan kembali bagaimana sebuah karya musik terdengar bagi komposernya, dan mungkin lebih memahami apa yang dihargai oleh pendengar pada saat itu.
Sementara, banyak yang tidak dapat diketahui tentang bagaimana musik terdengar di era sebelumnya. Ada banyak sumber yang dapat digunakan oleh para sarjana dan pemain untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan memainkan instrumen, waktu, atau rekonstruksi instrumen periode. Pemain tidak hanya dapat menghasilkan terdengar mirip dengan apa yang mungkin pernah didengar oleh pendengar pada zamannya, tetapi juga dapat menemukan karakter unik dari setiap instrumen. Misalnya, ungkapan dan artikulasi yang dihasilkan dari penggunaan biola dan busur abad ke-17 sangat berbeda dari gaya alami biola modern dengan senar kawat dan ketegangan yang lebih tinggi pada tali busur. Perbedaan ini mempengaruhi cara pemain memainkan musik biola pada masa itu. Sebagai pembendaharaan, terlihat pada rekaman instrumen periode sonat oleh Biagio Marini dan Arcangelo Corelli. Pada rekaman yang menyertainya, risalah pertunjukan dan sumber utama lainnya menjelaskan sistem penyetelan, teknik bermain, ornamen, timbre vokal, dan cara mewujudkan basso continu yang semuanya membantu kami menciptakan kembali praktik teknis dan gaya periode tersebut. Inovasi abadi. Banyak dari inovasi awal abad ke-17 bertahan selama berabad-abad dan beberapa masih ada bersama kita. Beberapa karakteristik yang dijelaskan di atas tetap menjadi tipikal musik abad ke-18 dan ke-19, termasuk ketertarikan pada efek dramatis, ekspresivitas emosional, pelanggaran aturan sebagai perangkat retoris, polaritas treble bass, harmoni akord, kromatisme, penulisan idiomatik, dan nada suara. Lainnya seperti bass continu tidak lagi digunakan pada akhir abad ke-18. Peran pemain sebagai CEO komposer musik berkurang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika komposer menjadi lebih penting daripada pemain. Tentu saja ada pemain bintang, tetapi tidak banyak dari mereka juga mengubah musik yang mereka mainkan pada abad ke-20. Kesetiaan pada partitur komposer menjadi nilai tertinggi bagi musik di masa lalu. Terlibat dengan musik barok mengharukan kita untuk menerima setidaknya untuk sementara waktu nilai dan frekuensi yang dianut oleh mereka yang membuat dan mendengar musik ini. Yang paling utama di antara mereka adalah fokus pada drama dan menggerakkan kasih sayang yang diwujudkan dalam perkembangan genre baru, opera dan topik.